Kalau marah tuh senangnya berhari-hari diem gitu. Gue nih sampai detik ini gue selalu nanya, kenapa sih harus diemnya lama-lama? Cerita ceria bersama, memberikan semangat baru, kisah hidup kita yang nyata, obrolan babi bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Selasa. Salam sejahtera. Semoga kabarnya baik, kabarnya nyaman, tenang hatinya. Karena selama PPKM ini sepertinya banyak cobaan ya. Banyak banget cobaan dari segala lini. Dari circle terjauh sampai circle terdekat banyak banget. Nah ini kita bahas sekarang. Bahas apa nih kita? Nah kita kan lagi yang namanya suami istri pasti ada naik turun, ada momennya sayang, ada momennya ribut. Kayak gue sekarang sama Bib ini lagi kondisinya lagi dingin gitu. Tapi kami harus tetap take podcast. Sudah jalan 2 hari gitu ya, ribut, berantem. Terus juga ya tadi Bib nanya kita mau bahas apa ya? Bahas ribut aja kan, kondisi kita sekarang lagi berantem. Gitu. Terus kebayang ya kita ngebandingin kondisi kita hubungannya dingin di ketika menikah sampai dibanding dengan sebelum kita menikah ketika kita pacaran. Iya, kalau pacaran kan ada enaknya gitu ya. Kita bisa maksudnya dengan masing-masing beda rumah itu tuh jadi bisa napas bentar. Ya. Kalau di rumah serumah kan kita harus kayak mau nggak mau bertatap, terus kayak mau nggak bertatap tapi rumah kecil. Iya. Gitu. Apalagi sekarang kerjanya jadi, kebanyakan bareng. Gitu ya. Apa yang dikerjain bareng. Belum ada anak. Iya gitu. betul. Jadinya ya ketika kondisi lagi tidak nyaman ya harus ada salah satu yang jadi kayak yaudah aja gitu. Karena kalau diturutin jadinya pecah belah gitu, ya kan. Waktu pacaran sih dulu kalau berantem kita gimana ya? Kayak kita sebenarnya pacaran dulu agak jarang berantem sebenarnya. Masa? Kamu ingat gak waktu kita berantem ya, pacaran? Tergantung compare sama siapa sih. Kalau dengan compare hubungan kita sebelumnya mungkin ya nggak banyak gitu. Kalau kita compare sama diri kita ya nggak tahu ya, hubungan 4 tahun tuh kita banyak berantem. Ya ada lah berantem ada. Waktu zaman pacaran gimana emang kamu kalau berantem? Kamu kan ya gitu-gitu aja kan. Kalau berantem ya pasti akan ya diemin aku. Pasti gitu. Sekarang pun diemin gitu. Karena menurut aku ya namanya orang berantem kan macam-macam ya. Ada yang mungkin lebih memilih diam gitu. Seperti aku lebih memilih diam dan menghindar gitu. Tapi ada juga yang kayak kamu, orang udah minta dibilang aku mau diam dulu, tetap didempet terus. Benar. Sebenarnya bukan didempet. Kalau gue tuh lebih ke kan kita seatap nih gitu kan, seatap. Jadi kalau bisa sih jangan ada vibe nggak ends ya. Pun ada jangan lama-lama. Kalau aku gitu prinsipnya. Kalau Baba tuh nggak bisa tuh. Dia kalau marah tuh sehari ngambek lama, diem dulu gitu. Karena gue tipe yang ya manusia kan ada kelebihan ada kekurangannya ya. Kekurangan gue seperti yang sudah gue ceritakan di podcast obrolan babi bu sebelumnya, ya gue dengan nggak tahu ya, dengan masalah-masalah yang ada di dalam diri gue sendiri, mulai gue dari overthinking, terus yang gue moody, tuh jeleknya gue tuh itu tuh. Jadi ini yang sekarang lagi menonton dan mendengar, yang lu nonton dan lu dengar sekarang ini adalah kejadian sesungguhnya. Mood gue juga lagi nggak enak gitu ya, lagi mau take podcast pagi-pagi, hari ini gue lagi padat, tiba-tiba Mbak Siti ngeberesin setting yang udah harusnya yang udah disiapin sama Arya, tiba-tiba diberesin pagi-pagi, langsung ngerasa ada apa lagi nih gitu. Jadinya ya berusaha untuk komitmen gitu untuk take podcast walaupun mood lagi nggak enak. Tapi balik lagi tadi kalau yang diem, kalau gue tuh tipe yang begitu. Gue tipe yang emang butuh waktu untuk ngebalikin mood lagi, untuk nge-happy lagi gitu. Apalagi ketika gue ngelihat satu kesalahan atau misalnya satu kejadian yang itu bukan dari gue yang lakuin gitu, dan itu kan gue nggak bisa ngapa-ngapain ya, jadinya efeknya ada kesel dan gue butuh waktu untuk nge-recover gitu. Sampai detik ini lagi berusaha nge-recover gitu. Bangun subuh, sholat, beberes segala macam, nyiram
tanaman, oke udah siap take gitu. Habis ini juga masih ada jadwal ngaji gitu ya. Tiba-tiba diberesin, ada apa lagi nih gitu. Jadinya ini selipan curhat jadi. Iya, jadi ada hal-hal yang sifatnya nggak bisa dikontrol juga. Pun kejadian-kejadian ada yang bib ngelakuin apalah, yang kayak gitu-gitu. Ya. Tapi namanya juga pasangan ya. Itu kan ada, itu masalah tuh selalu ada gitu. Lo berantem tuh hebat deh pokoknya, hebat lah pokoknya kalau pasangan gak pernah berantem deh hebat gitu. Karena buat gue sih itu hal yang kurang mungkin ya di hubungan gue sama Baba gitu. Kami berdua senang banget debatnya tuh hal-hal kecil tapi ntar jadi gede gitu. Kadang jadi sedang, kadang jadi gede gitu. Tapi kalau gue kan orangnya entah kenapa kalau misalnya mau apapun itu masalahnya gitu. Mungkin karena kebawa aku tuh dulu misalnya dari zaman SMA aku kan siaran, which is itu tuh tombol switch on off mood tuh udah kayak udah loncer gitu, paham? Udah apa ya, dari seneng abis itu ada bacain berita duka. Waduh, itu kan sulit banget ya. Zaman dulu aku gitu kan. Jadi mau kondisi lagi seneng pun bisa atau tiba duka. Dari duka bisa atau tiba seneng. Bukannya berbagai macam kepribadian enggak, cuman kayaknya udah kesetel, enggak tahu itu udah autopilot aja gitu kalau di gue. Mungkin ada yang lo ada yang kayak gue, ada yang timnya Baba gitu. Yang kalau marah tuh senengnya berhari-hari diem gitu. Gue nih sampai detik ini gue selalu nanya, kenapa sih harus diemnya lama-lama gitu? Karena nggak bisa, karena emang ya kayak misalnya sekarang nih, aku keselnya sama kamu gitu, ya kamu udah problem gitu, jadinya begitu. Jadi ketika ya inilah rumah tangga ya, jadi buat lo yang sekarang lagi bersiap untuk pernikahan gitu, lo lagi ingin mempersiapkan segala sesuatu yang menyenangkan. Seperti yang gue tulis di buku gue di Bertumbuh Bermimpi, kalau nikah itu tuh jebakan sebenarnya. Lu akan berada di dalam kondisi yang happy, tapi ada momennya ya fucked up gitu. Ya seperti gue juga ceritakan di Bertumbuh Bermimpi, part selingkuh itu adalah momen kita berantem yang paling at the highest level gitu. Benar. Makanya karena udah pernah ada dia at the highest level, sejak saat itu gue setiap ada masalah kayak masa sih nggak bisa kita figure out gitu kalau gue ya gitu. Karena buat gue hidup cuma sekali gitu. Kalau gue mindsetnya gitu. Mungkin ada yang tim gue, mungkin ada yang timnya Baba. Kalau gue pokoknya mindset gue sesimpel, kita nggak tahu hidup berapa lama. Udah pasti kalau kita kehilangan satu sama lain kita nyeselnya bukan main. Jadi I'll give the best out of it. Meskipun gue banyak banget salahnya, banyak banget kurangnya. Tapi kita selalu, kalau gue sih selalu berusaha untuk bisa ya keep the relationship working. Karena kalau lo menyerah gitu ya, misalnya menyerah dengan keadaan gitu, Bab, maksudnya dengan kayak ya udah kesel, lalu terlena dengan kesel lalu gitu. Enggak, aku nggak terlena. Aku nggak terlena. Aku cuma butuh waktu. Gue butuh waktu nih. Gue butuh waktu untuk gue nenangin diri. Gitu. Yang sekarang, yang kejadiannya kan ketika gue lagi mau tenang, walaupun kita di dalam satu rumah ya, karena kamu ngambil dari sudut pandang kamu, ya udah ini udah baik-baik aja, gue mau coba biasa aja, gue negor lo, gue berinteraksi dengan lo. Sedangkan di sisi aku, ntar dulu kali, gue tuh lagi mau ngejauh dari lo, gue tuh lagi sebel sama lo. Jadi ada beberapa tips untuk meredam, ketika ada masalah gitu ya, nggak melulu itu bisa selesai hari itu gitu. Kalau gue sih pokoknya aduh cepat selesai deh. Nah gue tuh orangnya gitu tuh, gue nggak bisa tuh misalnya kalau boleh request gitu, nggak bisa banget ketika ada masalah terus dibawa tidur, karena tidurnya kelak di gue sih nggak nyenyak ya. Bangun-bangun tuh pasti kayak belum beres sih masalah gitu. Tapi itu terjadi di rumah tangga gitu. Ya kalau di gua, sudut pandang gua adalah Bib memang nggak mau, gua nggak mau nih berlarut-larut. Kalau gua ya itu tadi, gua butuh waktu nih untuk gua bisa gaining mood lagi gitu ya. Tiba-tiba dia masuk gitu. Ya Allah nih apa lagi sih, ntar dulu napa gitu. Jadi ada hal-hal yang biarkan, kan gini ya, namanya orang berantem nih suami istri nih. Kan masing-masing dua individu yang berbeda ya. Yang seperti yang sekarang lu lihat, yang sekarang lu dengerin. Gue dengan karakter gue, dengan kelebihan dan kekurangan gue, Bib pun dengan kelebihan dan kekurangannya gitu. Dan masing-masing punya cara untuk handle mood, untuk handle dia punya sikap atau apapun ya, yang berhubungan dengan yang masalah berantem ini gitu. Ada hal-hal yang emang kalau dari sudut pandang gue, lu nggak bisa maksain cara lu menyelesaikan masalah untuk diri lu ke orang lain, even itu pasangan hidup lu. Iyalah benar gitu. lah. Lu nggak bisa gitu. Setuju banget. Gua nggak bisa membuat kondisinya Bib gitu, misalnya lagi marah sama gua sama dengan kalau misalnya gua lagi marah sama dia, nggak bisa gitu. Begitu pula sebaliknya gitu. Jadinya ini yang pernah gue bilang di podcast Obrolan Babi Bu, kalau pentingnya lu ketika lagi sudah menikah, lu ketemu masalah, lu ngeliat dari sudut pandang si pasangan lu dulu deh.
gitu. Baru lo ngeliat dari sudut pandang lo. Karena kalau masing-masing fokus dengan sudut pandangnya masing-masing nggak akan selesai. Gitu. Lo harus tahu dulu kenapa gue bisa marah. Tapi jangan dari sudut pandang lu gitu. Lu ngeliat dari sudut pandang gua dong gitu. Karena kalau ngeliat dari sudut pandang lu, mungkin aja lu nggak ngeliat itu sebagai sebuah kesalahan. Fine aja nggak ada apa-apa. Sedangkan dari sudut pandang pasangannya, ini masalah tahu gitu. Ini masalah gitu. Menurut gue ini masalah. Ini harusnya jangan kayak begini. Nah, gitu. Kalau di gue kan gitu tuh, Baba stop di situ. Kalau di gue kayak ya udah, kalau emang ada masalah diomongin, bukan diem aja. Nah, kalau dia tuh memang harus diem dulu gitu-gitu. Jadi kalau gue ya minimal dia diem, masa gue diem juga gitu. Enggak kan? Gue pasti akan melakukan aktivitas. Oh enggak, kita tuh di awal pasti akan ngomong dulu. Ngomong nih masalahnya ini. Udah ya aku mau diem dulu. Nah, di situ prosesnya tuh lagi ngediemin itu, lagi berusaha tenang, ya itu banyak aja ada kejadiannya. Itu yang bikin mood itu jadi makin lama gitu ya. Ya, namanya juga rumah tangga, namanya juga berpasangan. Gue yakin ada yang berantemnya hebat. Gue pernah berantem jauh lebih hebat dari ini. Jadi buat gue hal-hal kayak gini nih, cerek lah. Iya, cerek lah buat gue. Jadi pokoknya akan gue hadapi semampu gue dan dengan mood gue yang terbaik. Entah kenapa. Karena gue tipikal yang ketika ada masalah seberat apapun ya. Karena gue pernah, maksudnya dalam rumah tangga kami udah yang terparah sih menurut gue gitu. Dan di momen itu pula waktu itu kita bisa solve. Jadi gue selalu hanya berpatokan lagi-lagi itu dan itu. Karena itu udah paling parah. Yang paling parah aja ibarat kata sembuh gitu kan. Perlahan sembuh, perlahan bisa kita benahi. Meskipun prosesnya mungkin berbulan-bulan, even bertahun-tahun. Gak tahu deh sampai kapan gitu ya. Tapi meanwhile proses itu berjalan, kita berdua berusaha gitu. Jadi ketika ada, misalnya sekarang kondisi lo juga sama kayak kami gitu, lagi berantem, lagi nggak enak atau apa gitu, mungkin bisa ada tips dari Baba yang lo ambil, tapi dari gue juga, atau mungkin lo beneran nggak sih, gue nggak bisa kayak Bib gitu, gue mau kayak Baba, oh ya terserah banget. Tapi ingat aja tujuan lo kembali ketika lo berpasangan tuh untuk apa sih gitu. Kalau misalnya emang hanya untuk menerima kebaikan dan kelebihannya aja, buat gue ngapain lo menikah atau berpasangan gitu. Justru dengan lo bisa menerima kekurangan pasangan lo kan jadi sadar ya. Kadang buat gue ketika ada orang yang punya kelebihan ataupun kekurangan di hidup gue gitu ya, kayak instead of dia tuh ya gini banget, daripada gitu gue lebih kayak ini orang ada sebagai pelajaran agar gue tidak begitu. Kalau aku gitu. Jadi buat lo yang sekarang sudah menikah dan lagi berantem, lagi ribut, lagi dingin-dinginan, itu tadi cobalah untuk ngelihat dari sudut pandang pasangan lu. Karena dengan begitu mungkin aja lu akan melihat sesuatu yang tadinya lu nggak lihat. Tadinya lu nggak paham, tadinya lu nggak mengerti, dan akhirnya lu berusaha, akhirnya lu jadi, ternyata itu yang dimaksud, itu ternyata yang diinginkan, ternyata itu yang membuat dia jadi marah gitu. Betul. Dan aftermath gitu, after berantemnya, buat gue tuh selalu menyenangkannya, jangan bilang gue freak ya, tapi menurut gue setelah kan apa tuh katanya ada after war apa tuh? Gue lupa lagi istilahnya. Intinya adalah setelah berantem itu kan pasti kan kita ada baikannya tuh. Nah ketika habis baikan tuh rasanya pasti menurut gue kayak jatuh cinta lagi. Kalau gue ya, gue nggak tahu Baba. Tapi buat gue tuh kayak perasaan yang ketika kita udah baikan nih, gitu, lega aja gitu, lega terus, and then my day will be happier than before gitu. Dan menurut gue tuh perasaan yang release banget gitu. Karena buat gue kan berantem tuh beban. Gue tuh sih nggak suka banget kan. Gue dulu aja tuh gue nggak bisa nerima kalau ada yang nggak suka sama gue, parah kan gitu. Makanya sekarang gue di titik kayak ya udah, gue emang ada kekurangan. Kalau misalnya ada orang yang kesel sama gue, ya gue harus terima. Kemudian juga guanya belajar juga terus menerus, meskipun mungkin masih gue lakuin juga atau apa ya, tapi at least gue tahu kok di dalam diri gue, dan mungkin di dalam diri lo juga, kalau lo tuh lagi berusaha untuk memperbaiki diri gitu. Dan itu butuh proses. Sama seperti aku menerima kamu dengan bertahun-tahun kamu kalau marah tuh diem, terus ya marahnya marah gitu ya. Jadi ketika maksudnya proses kamu menerima aku menerima kamu, itulah yang selalu emang diharuskan dalam pasangan sih kalau menurut gue gitu ya. Karena ya once lo komit di meja akad, di ketika lo pemberkatan atau cara apapun sesuai dengan agama lo, kan di situ kan lo ya udah komit kan menerima kebaikan dan keburukan pasangan lo. Ya ini gak kayak pacaran lo yang lo bisa kalau berantem udah capek lo putus gitu. Dulu gue hapus BBM lah, dihapus, ntar di-add lagi, capek banget deh. Gak bisa tuh kalau
mungkin bisa kali ya buat sebagian orang yang ya udah bubarin aja nih pernikahan gitu. Tapi ketika sudah contohnya kayak gue sama Bib gini udah ada Kion gitu ya. Terus yang namanya menikah tuh nggak cuma 2 individu doang, tapi ada 2 keluarga gitu. Betul. Tapi jangan kemudian sayang karena anak atau karena keluarga ya, tapi beneran kalau misalnya lo emang pengen benahin hubungan lo ya memang karena lo sayang sama pasangan lo gitu, bukan karena keluarga sayang gitu udah ada anak ada keluarga gitu. Mungkin ada kondisi-kondisi ya Mbak gitu. Ini kan kita berantemnya menurutku masih biasalah gitu, wajar lah gitu. Ada yang parah banget mungkin gitu, mungkin juga ada yang sampai kekerasan fisik atau apa gitu. Kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi ketika berantem dan orang snap. Nah ketika itu lo juga jangan lupa untuk seek for help ya, karena ketika sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga artinya di situ menurut gue lo harus berpikir jernih gitu. Kalau gue kan sama Baba masih kayak gini aja, kalau di gue biar guenya juga lebih tenang dan bisa meredam, aku selalu berpikir kayak udah kah hidup cobaan mah ada aja gitu. Jadi nggak diberat-beratin gitu masalahnya. Cuman ya keep going untuk berusaha terus gitu. Tapi ya itu tadi gue pesan, kalau misalnya lo adalah salah satu korban KDRT or something, gue pernah membahas toxic relationship. Kalau toxic relationship tuh lebih ke pacaran ya, itu lebih gampang kaburnya. Cuman ketika KDRT terjadi, berantem habis itu KDRT gitu, lo cabut sih kalau menurut gue ya gitu. Yang dipikirin kalau tadi kan kamu bilang harus ngeliat ke sayang ke pasangannya, tapi memang harus yang lebih utamanya adalah lo harus dulu sayang sama diri lo gitu ya. Wajib, karena kan bahagia kita sendiri yang cari untuk diri kita kan. Jadi kalau Baba punya cara sendiri untuk bahagiain dirinya, go on. Kalau sedang gini nih gitu, gue juga gitu. Jadi ya masing-masing, kayak misalnya gue gitu ya. Gue udah gak kuat banget. Gue cabut ke rumah nyokap gitu karena itu adalah sanctuary gue gitu. Itu adalah tempat yang membuat gue jauh lebih tenang dibanding di rumah sendiri ketika lagi berantem sama Bib. Jadi gue cabut tuh. Aku ke rumah mama aja, dah. Tuh, kalau gitu. Gue ya ngapain main sama temen mungkin pokoknya do something that makes you feel better aja sih gitu. Kemudian nanti ketika sudah kembali, udah belum. Kalau udah, misalnya pasangan lo bilang udah, duduk ngobrol. Nah itu yang mungkin gue nggak tahu ya dilakuin sama pasangan lain atau enggak. Gue yakin iya banget sih. Dan kalau misalnya ternyata lo kayak abis berantem terus abis itu lo cuman ya udah sambil lalu tau-tau udah baik-baik aja gitu. Sayang banget gitu, karena nanti takutnya menumpuk, takutnya dor. Nah ketika dor ada hal yang tidak bisa dihindarkan, yaitu perpisahan. Jangan sampai itu menjadi satu hal yang membuat lo tidak lagi bertahan sih. Cerita ceria bersama.